Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas di mata kuliah pengembangan bisnis dengan mengambil tema Infus Water. So, langsung saja kita ke videonya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas yang ada pada Infus Water. Bisnis model kanvas adalah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Di dalam bisnis model kanvas pada Infus Water ada 9 blok dalam produk Infus Water. Yang pertama ada key partner, kerjasama. Infus Water ini tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan lain. Yang kedua ada key active. Aktivitas yang dijalankan dalam usaha Infus Water yaitu menjual produk, minuman Infus Water dan layanan dengan berbagai macam kategori, mengadakan promosi dan pencatatan penjualan. Dan selanjutnya yang ketiga ada value proposition, nilai konsumen. Dalam Infus Water ini memiliki nilai keunggulan, konsep produk yang menarik perhatian, macam-macam jenis varian ada di sini, pelayanan yang baik, ramah dan sopan, tes konsumen atau produk yang ada, price atau harga yang terjangkau. Yang keempat, customer relationship. Hubungan konsumen melalui media sosial yaitu sosial media Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Yang kelima, customer segment, segmentasi konsumen. Dalam usaha ini yaitu anak-anak, remaja, dewasa, masyarakat menengah ke atas. Yang keenam, key resource, sumber daya. Produk Infus Water ini adalah sosial media, pegawai, bangunan toko, sistem pembayaran online langsung, barang dagangan. Yang ketujuh, channel, saluran. Melalui direct marketing, sosial media marketing, pemesanan online, lapak toko, dan forum jual beli. Yang kedelapan, cost struktur, struktur biaya, antara lain biaya bangunan toko, biaya sistem pencatatan pembelian, komputer dan mesin kasir, biaya promosi, biaya bahan baku, dan biaya pegawai. Yang kesembilan, revenue stream, sumber pendapatan, keuntungan berbagai macam Infus Water, keuntungan dari promosi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pola-pola model bisnis. Model bisnis adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah, sebab mereka sudah mengetahui produk apa yang ia ciptakan serta target pasar yang akan dia tuju. Dan untuk pola model bisnis adalah struktur dasar yang mengatur permukaan secara konsisten dan teratur. Pola dapat digambarkan dalam sebagai bentuk berulang yang tak terhingga. Pola yang paling sederhana adalah pengulangan bentuk kotak dan bentuk balok persegi yang vertikal maupun horizontal. Alexander Osterwalder dalam bukunya mencatatkan terdapat 5 pola, yaitu untuk yang pertama ada unbundling business model atau pemisahan model bisnis. Konsep ini menjelaskan bahwa pola yang menunjukkan sebuah perusahaan yang memiliki bisnis yang tidak dapat disatukan dalam pengelolaannya karena memiliki konsep dan tujuan yang berbeda. Biasanya berada pada segmen bisnis seperti customer relationship, lalu ada inovasi produk dan juga infrastruktur. Yang kedua ada long tail model atau model ekor panjang. Pola ini adalah pola yang menunjukkan bahwa bisnis tersebut cenderung menjual produk yang sedikit atau fokus pada pasar yang ceruk. Pola ini terjadi ketika perusahaan yang memiliki banyak produk memutuskan untuk menjual produk yang terlaris saja dan menjadikan segmennya ceruk atau niche. Yang ketiga ada multi-sided platform model atau model platform multisisi. Pola pada bisnis model ini berfokus pada adanya 2 segmen yang dijalankan oleh perusahaan. Namun keduanya saling melengkapi satu sama lain. Kedua segmen tersebut saling melengkapi dan memenuhi. Pola ini terjadi ketika perusahaan memilih untuk tidak memiliki research atau sumber daya yang besar dan memanfaatkan channeling atau penyaluran. Untuk yang keempat ada pre-as a business model. Pola model ini menunjukkan bahwa perusahaan menyediakan produk atau jasa secara gratis untuk menarik pelanggan dari apa yang ditawarkan dengan berbagai pilihan berbayar, guna menyempurnakan produk yang digunakan. Pola ini adalah pola yang digunakan juga oleh kerja ID, di mana
Wadah tersebut menyediakan informasi tentang kewirausahaan dan industri. Dan untuk yang terakhir, yaitu Open Business Model atau model bisnis terbuka. Pola model bisnis yang ini menunjukkan di mana perusahaan cenderung mengikut sertakan masyarakat dan publik dalam bekerja sama menciptakan produk. Dan secara transparan dan juga terbuka bagi publik untuk menyumbangkan ide atau memberikan masukannya. Nah, pada pola model bisnis ini terjadi open innovation, yang dimana perusahaan lebih memiliki peluang besar dalam mendapatkan inovasi baru. Karena perusahaan membuka kesempatan bagi banyak ilmu dan pemikiran untuk ikut serta dalam berkontribusi menciptakan inovasi-inovasi baru. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik mendesain model bisnis. Model bisnis adalah sebuah template yang digunakan untuk menggambarkan seperti apa bisnis yang akan kita bangun atau seperti apa bisnis yang sedang kita jalanin sekarang secara menyeluruh dan dari berbagai aspek. Baiklah, di sini ada 9 teknik mendesain model bisnis. Yang pertama ada key partners, yaitu jaringan yang dimiliki oleh perusahaan yang berhubungan dengan pemasok bahan baku dan mitra bisnis dari perusahaan sehingga membuat bisnis berjalan dengan lancar. Yang kedua ada key activities, yaitu kegiatan yang harus dilakukan perusahaan dalam membuat model bisnis. Lalu yang ketiga ada value proposition, yaitu kumpulan produk dan layanan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat memberikan nilai lebih terhadap pelanggan. Lalu yang keempat ada customer relationship, yaitu hubungan dari perusahaan terhadap pelanggan yang menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Yang kelima ada customer segment, yaitu kumpulan orang atau organisasi berbeda yang bertujuan untuk menjangkau apa yang dijangkau oleh perusahaan tersebut. Lalu yang keenam ada channel, yaitu bagaimana cara perusahaan berkomunikasi dengan pelanggan sehingga menghasilkan proposisi nilai. 7 ada key resource, yaitu berupa aset terpenting yang dibutuhkan perusahaan sehingga model bisnis berjalan dengan baik. 8 ada revenue streams, yaitu pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan berupa uang tunai dari pelanggan. Terakhir ada cost structure, yaitu semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengoperasikan suatu model bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, kami dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Dan yang kedua, kami memiliki biaya overhead yang rendah sehingga dapat memberikan tawaran harga yang paling baik bagi pelanggan. Nah, yang ketiga, kami sangat memperhatikan permintaan pelanggan. Nah, yang keempat, kami sangat fleksibel dalam menangani setiap kasus dan permintaan pelanggan. Nah, yang kelima, kami memiliki reputasi yang baik yang pada market yang kami tekuni ini. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan di usaha kami ini. Yang pertama, staf kami memiliki kemampuan yang rendah di bidang-bidang tertentu. Nah, yang kedua ini, usaha kami keterbatasan dalam permodalan. Nah, yang ketiga, cash flow yang kadang-kadang tidak lancar. Yang keempat ini, usaha kami belum memiliki gedung usaha sendiri. Nah, selanjutnya ada opportunities atau peluang dari usaha kami ini. Yang pertama, sektor yang kami tekuni ini sedang mengalami kenaikan. Nah, yang kedua ini, pemerintah sangat mendukung dengan adanya usaha infus water ini. Nah, yang ketiga ini, di wilayah Karawang belum ada pesaing ketat dalam sektor usaha yang kami tekuni ini. Nah, selanjutnya ada threat atau ancaman dalam usaha ini. Yang pertama, perkembangan yang cepat di bidang ini berada di luar kemampuan kami sehingga dapat menyebabkan kami terlambat dalam mengadopsinya. Nah, yang kedua ini, perubahan strategi pesaing dapat mengancam positif kami di bidang usaha infus water ini. Dan yang ketiga, kurangnya minat perbankan dalam membiayai pendanaan untuk industri yang kami tekuni ini, yaitu infus water.
membahas salah satu kajian teori dari usaha infus water. Menurut kutipan seorang ahli tahun 2020 yaitu Adayana mengungkapkan bahwa penjelasan dari sebuah usaha itu harus menjelaskan minimal dari aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ada aspek sosial, kemudian ada aspek pemasaran, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan juga aspek finansial dan aspek lain-lainnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang aspek pengembangan finansial pada usaha infus water. Nah, infus water ini memiliki biaya perlengkapan sebesar 168.000 dan biaya persediaannya 120.000. Kemudian setelah kita melakukan penjualan mendapatkan pendapatan sebesar 360.000 dan laba bersihnya mendapatkan 72.000. Baik, untuk penentuan harga jualnya saya akan bahas lebih rinci lagi, yaitu kami menjual produk sebanyak 60 kemasan atau 60 botol minuman. Kemudian biaya tetapnya peralatannya itu mengeluarkan biaya 120.000 dan bahan bakunya kami mengeluarkan biaya 168.000 dan modal jumlahnya itu sebesar 288.000. Kemudian dari keuntungan kami mengambil keuntungan 25%. Nah, dari 25% ini kita kalikan dengan modal yaitu 288.000 menghasilkan keuntungan laba bersihnya 72.000. Yang tadi saya sudah sebutkan bahwa infus water ini memiliki laba bersih 72.000 seperti itu. Kemudian modal ditambah keuntungan setelah kita melakukan penjualan yaitu menghasilkan nilai 360.000. Nah, untuk menentukan harga jualnya kita mendapatkan dengan harga 360 itu dibagi 60 botol yaitu 6.000. Jadi kami akan menjual infus water per botolnya seharga 6.000. Selanjutnya saya akan membahas tentang cash flow, neraca, dan rasio keuangan. Nah, dari cash flow-nya itu atau arus kasnya itu kas yang diterima dari pelanggan yaitu 360.000 atau pendapatannya itu 360.000. Nah, kas untuk membeli persediaan 120.000 dan kas untuk membeli peralatan 168.000. Nah, aliran kas operasional yaitu sisanya 72.000. Kemudian aliran kas investasi sebagai usaha ini memiliki investasinya itu 288.000. Nah, terakhirnya itu saldo kasnya itu 360.000. Kemudian ada neraca. Nah, neraca ini memiliki aset lancar dan juga aset tetap. Nah, aset lancarnya persediaannya 120.000 dan aset tetapnya perlengkapan yaitu 168.000. Jadi jumlah dari aset usaha infus water ini memiliki nilai uang sebesar 288.000. Kemudian dari modal sendiri itu kita menanamkan modal 288.000 karena ini usaha ini didirikan oleh mahasiswa jadi yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi pendiri usahanya itu para mahasiswa yang ingin merubah ekonomi atau mendapatkan penghasilan dengan cara melakukan home industry. Dan rasio keuangannya itu kita perhitungkan aset lancar dibagi modal sendirinya itu yaitu 120.000 dibagi 288.000 menghasilkan rasio keuangan yaitu sebesar 0,04%.
Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan aspek pemasaran. Yang pertama, perspektif masa depan usaha. Menurut kami, usaha ini akan berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami sangat yakin usaha ini akan maju dan berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam setiap menjalankan pekerjaannya. Kami sadar usaha ini tidak akan langsung berkembang pesat, tapi kami akan terus berjuang dan akan mengembangkan usaha ini. Yang kedua, segmentasi pasar. Jika melihat kompetitor-kompetitor bergerak di bidang usaha yang sama, memang sudah cukup banyak, tetapi kami menyiasatinya dengan inovasi yang berbeda dari produk yang sudah ada, yaitu inovasi rasa yang lebih enak, ukuran yang lebih kecil, unik, dan harga yang ekonomis. Dan yang paling penting, sehat dan higienis. Dengan ini, kami sangat yakin produk yang kami miliki mampu bersaing dan laku dipasarkan. Sekian. Menjelaskan tentang struktur organisasi dari Infosweater. Struktur organisasi dari Infosweater ini memiliki 4 struktur organisasi. Yang pertama itu ada SDM dipegang oleh Syehan Jainul Ikhwan dan Cahyana. Yang kedua ada keuangan dipegang oleh Ayu Anissa dan juga Dede Akbar Ramadan. Yang keempat ada pemasaran dipegang oleh Syifa Alpian Mara dan juga Sri Damayanti Rahmat Sugiana. Yang terakhir ada produksi yang dipegang oleh Penny Eriati dan juga Intan Skarsari. Nah, SDM ini memiliki tugas masing-masing. SDM ini memiliki tugas itu seperti bertanggung jawab terhadap karyawannya, melakukan pengawasan terhadap karyawan, dan juga memberikan nasihat-nasihat kepada karyawan agar memiliki kinerja yang baik. Nah, yang produksi juga memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama itu menjaga kualitas produknya, membuat perencanaan yang baik, dan juga memastikan produk itu baik dan layak dijual atau tidaknya. Kemudian yang pemasaran itu meningkatkan penjualan online dan offline-nya itu lebih meningkat, melakukan strategi pemasaran yang efektif, mengetahui strategi kompetitor agar kita bisa mengetahui strategi kompetitor itu seperti apa, dan juga bisa mengetahui agar bisnis kita itu bisa Sekian lebih video meningkat. presentasi dari kami. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.